bercermin di larut malam sunyi. Setelah kau katakan kata kembali, rindu dendam gelisah terlukis di wajahmu. Setelah kau katakan kata kembali, ku percaya janjimu seperti ku percaya terbitnya matahari. Esok pagi, esok pagi. Oke, Yoi. Emang bingung lagunya Om? Hah? Dia kayaknya belum doang. Kan harus yang tahu. Iya. Karena lettingannya kan Lu jauh. tahu nggak Mon? Lagu tadi tahu nggak? Iya, berarti sama Mon. Emang kayaknya generasi kita nggak tahu lagu Itu tersebut. nyari lagu itu di Alitopan anak jalanan. Pasti ada lagu itu. Soundtracknya Om ya? Soundtrack ya? Soundtracknya. Tahun berapa tuh Om? Ya mungkin kan 88, 5-an lah. 80-an berarti Om ya? 80-an. Emang gue belum lahir lah. Lu masih inilah, masih jadi embrio mungkin ya. Pembentukannya. kita taruh dulu aja kali Om. Oke. Nah, di Tanjung Priok ada satu gang yang disebut Gang Teler. Gue pribadi penasaran sih, Gang Teler itu kenapa disebut Gang Teler gitu. Ini Ogut bersama Om, salah satu senior di gangan juga, bisa perkenalkan diri Om. Oke. Gua Dayang Priok. Ya kan? Asli penghuni Gang Teler. Gubernurnya Om katanya Om. Kalau kata orang gubernurnya Gang Teler, Daeng nih sekarang. Yang mungkin karena kan privasi orang kan beda-beda, ya kan. Yang penting kita natural. Yang penting kita natural Om ya. Opo noe. Ogut pengen nanya jauh ke belakang nih Om. Boleh. Kenapa disebut Gang Teler Om? Om cerita jauh ke belakang dong kira-kira. Ya mungkin bisa lah. Cuman kan terjadinya Gang Teler ini mungkin kitanya ABG kan. Sama kayak lu juga, gua ngalamin ABG kan. Juga pada saat itu juga emang gangan ini rumit. Dulunya empang-empang. Awalnya tuh Om, Awalnya. 70-an, Mungkin 80-an. 70-an lah, 70-an, 70-an. 80-an. Masih empang-empang. Juga jalanan ini raya belum ada, belum diurus. Nah ini hanya tapak tilas, yang penting jalan-jalan tembus sebenarnya. Jadi lika-liku kan. Jadi kalau orang lewat situ udah pasti begini-gini. 2 kali 3 kali nengok udah nggak kelihatan kan. Berarti lekuk-lekuk tuh. Gimana Labirin, kalau ya? mabok kan gitu. Emang pada saat itu juga awal-awalnya dulu yang sebelum ya kan. Jadi
sebelum gua itu generasi gua aja yang tua-tuanya itu emang di tempat inilah Gang Teler inilah yang namanya orang minum ngumpul apa ya di sini semua apa ya di sinilah yang namanya Tanjung Priuk. Tanjung Priuk itu basisnya karena emang udah diketahui antara Papanggo, Warakas, Tanjung Priuk, Sungai Bambu kan inilah Warakas perkampungan Jakarta Utara. Jadi kalau emang di Priuk emang inilah perkampungannya Warakas terutama. Nah, ini kita tarik jauh ke belakang nih Om ya. Ya mungkin aku juga sih kurang paham juga maksudnya. Gang Teler itu emang ada di tahun entah 70-an akhir atau 80-an awal. Ini pas Om nongkrong di sini nih. Itu di usia berapa? Tahun berapa tuh Om? Masih inget nggak? Alhamdulillah sih masih ingat ya. Ingat, Karena kan iya kita udah remaja juga lah waktu itu SMP anak. SMA pas pertama PPI kalau orang ingat PPI pertama itu di Monas tahun 85. PPI itu Ya. apa tuh? Pameran Produksi Indonesia. Jadi Indonesia itu mengadakan pameran. Jadi punya produksi di mana-mana. Itu pas tahun 85 itu dan saya ingatnya ya SMP kan. Berarti kita udah punya pemikiran. Udah Om, iya, udah pasti. mulai dewasa kan. Nah kita sempat kunjungi ke situ PPI ke Monas. Soal dari sini ke Monas mah dulu jalan kita nggak bisa naik kendaraan. Ada 60 Priuk Senen. Bis tuh Om. Bis 60. 60 itu bis 60 pokoknya yang lighting-lightingan gua tahu itu Metro Mini belum ada udah 4 iya jadi kalau kita dari sini lewat ke Mayoran itu jalan yang penting ke Monas lapangan Banteng itu disitulah kita kalau nonton bola apa ya lapangan yang emang dikhususin untuk di DKI pertama lapangan Banteng. Oh berarti Om mulai aktif nongkrong Iya. sekitar tahun 85-an ya Om? 85 gua udah SMP. Hmm. Dari SMP kan berarti gua udah gaul sama sini. Udah Ya. sehari lah. Nah Karena ketika Om nginjak sini, nginjek Gang Teler ini waktu itu masih pengurukan Gang Teler. Jalan ini, Om, ya? Iya, jalan ini dicor mungkin ada APBD ya. Anggaran pembangunan daerah wilayah setempat tuh. Semua diuruk. Jadi dulunya emang kita rawa-rawa, empang-empang ya. awalnya Sisanya yang sekarang itulah Danau Cincin. Itu dulu kapal keruh di zaman saya. Mungkin abang-abang saya mungkin yang tua-tua yang mungkin tadi dia nggak bisa diajak ke sini kan. Saya juga udah ngejanjiin pasti ada fotonya lah. Saya izin minta bahwa itu dia sejarahnya gang ini dia udah ada. Ada dia duluan karena dia kan di atas kita. Ya kan? Iya. Ada dia di atas kita. Tapi Gang Teler ini ada sebelum Om nongkrong di sini atau setelah Om nongkrong di sini nih? Saya udah nongkrong dulu, Gang Teler belum ada. Gang Teler belum ada. Iya, nanti kan kita akan mundur ke pra sebelum sejarah Gang Teler ada. Pra sejarahnya udah ada. Sejarahnya udah ada. Iya, karena pas begitu pengurukan kan di sini pangkalan. Pangkalan beca-beca ya. Nah, kalau udah beca-beca ngumpul lebih dari berapa orang, bikinlah dia tim grup bola pada siapa. Iya. Awalnya tuh Om ya? Jadi itu pra lah. Pra karena kita yang dibahas kan Gang Telernya. Betul. Nah, sebelum Gang Teler ini ada kan berarti pra kalau kata Iya. di sejarah itu pra Sejarah, sebelum pra Gang Teler sejarah. ini ada gitu loh. Orang-orang itu juga sebenarnya masih ada gitu. Aktif Om ya? Masih aktif yang sisa-sisa. Kalau yang sayanya aja udah punya cucu banyak kan gitu. Apalagi dia gitu yang di atas Lebih lawas saya. lagi. Iya, lebih lawas lagi. Mungkin udah jadi buyut kali Om ya sekarang kali ya. Tapi kan kita juga semuanya biarin rekan-rekan yang lain bisa tahu sejarah Gang Teler ini kan ada yang perannya dulu yang jadinya saya juga bisa lihat mereka itulah yang akhirnya penghuni Gang Teler gitu. Jadi dia pra itu dia nggak nama gang, sama dia nama tim grup yang ada di sini. Gitu. Tapi tidak menyebut Gang Teler. Belum ada. Gang Teler belum ada. Makanya saya juga udah ngobrol sama dia, sama yang udah tuanya kan, kita ngobrol kayak macam Mang Surya. Gimana? Gula abet dulu. Atau dia mah belum ada. Katma maksudnya yang bikin nyeritain Gang Teler itu karena ada almarhum itu karena ada ciri khas dia yang selalu seperti itu. Itu ciri khas almarhum apa tuh Om? Di zaman Om udah nongkrong di sini nih. Minum terus. Minum ya ngamen ya mungkin di kisah-kisah bad boy yang lain juga menceritakan tentang dia karena apa orang itu akan terkenang apabila dia udah nggak ada
Iya. kan? Iya bener Om. Mau dia perbuatannya kayak kelakuannya kayak apa-apanya dia akan ya namanya orang akan meninggalkan bekas itu ada salah satu ya kebiasaan dia seperti itu. Jadi walaupun adik-adik kita yang sekarang bad boy kan lebih tua dari Gang Teler. Nah, Gang Teler ini ada lagi yang kita tarik mundur karena apa? Kita masih ketemu orang-orang itu masih ada dan dia juga nggak mau dibuang ibaratnya karena dia juga cerita sama dia nggak mau ditampilin seperti kita ya kita lah yang turun ya mungkin bagi masih bisa Om ya. Iya masih bisa mengingat sedikit-sedikitnya gitu. Kalau mereka itu hanya memberi masukan sebenarnya adanya Gang Teler itu sebenarnya begini. Jadi mereka dulu yang kumpul di sini ada pangkalan beca nih depan kita di situ kan pangkalan awalnya ya. Awalnya itu ada almarhum Ana, istrinya sekarang jualan tuh di Koper tuh, ya jualan rongkongan itu istrinya tuh bukan. Nah itu kawan-kawannya masih ada di sini. Ya dia bikin grup yang namanya Gulabet. Gulabet itu kumpulan tukang-tukang beca hobi bola. Gulabet. Gulabet. Itu Gulabet itu singkatan apa? Ya mereka yang tahu gitu. Kita kan adik-adiknya dia. Jadi pada saat itu ada orang yang step by step lah. Jadi ada generasi kan. Kalau kita ngelihat dia, kayaknya enak gitu. Kalau orang bikin kumpulan kayak macam grup bola, grup voli, grup apa itu terkesan di wilayah kita banyak kegiatan. Terkesannya ada kegiatan walaupun yang dibilang tempatnya sampai brong sekali yang namanya break, tapi semua orang juga satu yang emang hobi ya namanya hobi. Yang hobinya bola ya kumpul walaupun dia itu nggak peduli dia itu tukang beca, nggak peduli dia kuli pelabuhan, apa kumpul ya. Karena kan nggak sedikit loh grup bola itu kan 11 lah ya kan. Ya tukang beca berapa orang yang ada di sini. Cuman dialah perintisnya gitu. Orang-orang itu masih ada yang bisa masih kita ketemuin. Nah dia juga kan ya udah nanti omongin aja begini gitu. Oh nih berarti gini Om ya, sebelum adanya Gang Teler Gulabet lebih dulu ada. Gulabet di bawah Gulabet ada Gang Teler nih. Berarti Gang Teler sekitar 80-an Om ya. 80-an ya. Setelah Gang Teler baru ada Bad Boy. Di tahun 93. Nih Om, kita tarik mundur nih Om. Ketika Om nongkrong di tahun 80-an, masih inget nggak Om? Membernya siapa aja Om? Yang mengisi di sini Om? Insya Allah masih ingat. Satu ya rombongan yang seletingan saya itu kan udah ada yang almarhum, termasuk almarhum Kokong, Bedot, Om Bedot. Itu lettingan lah Mas. Dia yang emang gaul ngaprak kalau kata ABG mah kesono kesini. Dulu sifat melonco emang dari zaman dulu udah ada bahwa kalau yang kecil kalau mau dididik sama yang lebih tua ya harus dikorpe kalau kata orang mah diperintah suruh beli ini kearifan lokal kita bilang. Itu yang tadi Om sebutin lettingan Om nih. Kalau yang senior-seniornya Om nih yang udah duluan ninggalin kita atau yang masih ada yang masih Om ingat siapa aja? Yang masih ada nih Bang Ratna Belek, Otong Kelana, ya, termasuk kakaknya dia itu inilah ya yang dijulukin Gang Teler kan ada kakaknya dia. Ada juga bapaknya si Ayu kan dibilang bapaknya si Saiful, terusnya Mang Surya. Itu yang almarhum udah banyak, tinggal ada 3 orang nih yang masih sisa tim Gulabet. Tim Gulabetnya siapa aja tuh? Mang Surya, terusnya Mang Pardi itu bapaknya si Batu, sama Pak RT Mang Damir. Oh berarti yang masih tersisa dari orang Mang Surya, Pak Pardi ya, sama Mang Damir. Kakek. Kalau ada yang tua-tua di sini dia mah pindahan, ya kan orang. Ya mungkin dia bisa beli rumah di sini, orang sininya dulu nggak betah kan, jadi nggak kehitung. Kita kan tahu semuanya orang-orang yang di sini, baik itu pendatang, baik itu emang penghuni asli penghuni sini. Tapi kalau yang tadi Om sebutin tadi itu antara Surya, Pak Pardi sama si kakek itu termasuk penghuni asli nih Om. Penghuni asli. Saya lihat itu
emang dari saya masih sekolah kata dia, udah Badung duluan dia. Itulah, iya udah Badung duluan dia. Ya emang kita lah ngikutnya generasinya dia itu ya kita ya. Nah kita kan ngebahas Gang Teler nih Om ya. Gue pengen nanya dulu nih Om, yang tadi Om bilang Gula Bet lebih senior daripada Gang Teler nih. Kita ngebahas sisi kelam dulu nih Om. Pasti kan ada lah sisi baiknya kan pasti ada. Nggak mungkin nggak ada kan. Ada pulang-pulang itu black or white tuh ada. Nah, Om pengen nanya sisi kelamnya dulu nih Om. Dari zaman Gula Bet nih, yang Om lihat gitu atau yang Om rasakan gitu ketika Om masih remaja, itu kegiatan sisi kelamnya apa Om? Banyak sekali. Banyak sekalinya kan apa? Awalnya orang namanya berkelompok, kumpulan, apalagi grup, tim bola, Gula Bet itu udah mulai emang ngadunya fisik. Dia mah ya namanya nggak terstruktur kan. Ya kan, hanya bikin grup bola karena banyak, doyan, hobi ya kan. Tapi emang tim tempur sebenarnya, bukannya fokus ke bolanya seperti pemain atlet-atlet nasional. Karakternya udah seperti itu, gitu iya. Kan? Cuman juga dari Gula Bet ke Gang Teler itu jedanya jauh, panjang berapa tahun. Jadi dia dulu yang bermain pada saat itu ya emang kita ngikut tim itu gitu. Cuman nggak bisa diikutin main karena bukan lettingan. Cuman senang aja gimana sih rasa senang kalau tim kita main ya seakan-akan kita itu pendukung. Ya namanya anak wilayah main gitu. Mau main ngadu sama siapa? Yang ada tempur ribut terus. Ya emang nggak terstruktur kan, nggak pelatihnya dari mana. Dulu sama ngeliat Pele jago aja udah main bola. Namanya tukang becak kan fisik yang kuat. Tabrak udah pasti ribut, pasti legend sekali itu zamannya Pele gila banget. Ya dia kan terinspirasi dengan itu, makanya dia bikin tim bola. Ya dia juga emang suka kan. Di zaman Om nih, di zaman Om masih brong-brongnya lah, itu sisi kelamnya apa aja Om? Yang masih Om inget deh? Ya sisi kelamnya karena kita ini kan Priuk itu arealnya dimanapun juga, apalagi jajaran pemerintahan tahu lah kita dekatnya pelabuhan. Pelabuhan itu sifat-sifat orang keras, gak ada aturan yang berlaku di situ kecuali ngejago. Harus seperti itu. Di zaman Om nih ya. Zaman Om, iya. Zaman Om nih ya. Jadi mindset yang ada di pikiran saya di saat saya lagi sekolah aja saya udah kenal BK, udah kenal minuman. Obat ya? Karena iya sekolah mabuk, bisa terapam sama guru ya. Karena apa? Sebelum berangkat sekolah ketemu di perapatan, mau berangkat sekolah udah pasti namanya Gang Teler. Jadi karena udah kebiasaan lah nama itu, akhirnya sepakat jadi bukan nentuin siapa-siapanya, tapi udah ciri khas ya udah gang ini Gang Teler lah. Jadi ada kunjungan mau dari kelurahan, dari wali kota, pasti ada yang minum di situ gitu. Jadi walaupun dia survei dinas lah, cek lokasi karena dia yang merasa ngatur wilayah, tapi kalau di gang ini udah pasti orangnya pada minum. Ada yang udah mabuk, ada yang jadi satu dia mau larang seperti apa, ini penghuninya, inilah masyarakatnya, inilah warganya gitu yang harus dia tata kan seperti itu. Bukan berarti dia harus nata orangnya, tapi dia kan nata pembangunannya. Kalau opini Ogut begini Om, kenapa dinamain Gang Teler? Karena setiap penghuni tetap ataupun tamu yang datang ke sini datang sadar, pulang meler gitu. Tapi ada juga Om yang mengatakan ini di tahun 80-an itu ngebangun, katanya pembangunan jalan ini nggak pernah rata gitu, dengan keadaan jalan yang nggak stabil. Ada juga yang mengatakan itu si kuli-kuli yang ngebangun itu gue ngedring gitu. Nah tapi kan kalau opini gue kan, namanya gue generasi Y gitu kan, datang ke sini lihat para om-om gitu kan lagi pada asik. Ya enggak siapapun juga, kalau yang namanya orang gaul mah udah pastilah. Satu dari rokok, satu emang minuman, terusnya saling suka. Begitu suka ketemu. Nah, paling enak di sini gitu. Paling enak di sini, satu orangnya emang super cuek karena udah terbiasa. Belum tentu di wilayah-wilayah lain, di gang-gang lain bisa
vulgar Iya. seperti kita di Gang Teler gitu. Orang yang bisa nerima seperti itu di mana? Ya Priuk dong. Ini Priuk, ya kan apa aja nyatu. Di zaman Om nih ya. Di kita zaman ngomong saya. Di zaman Om nih ya. Nah, tadi yang tadi Om bilang nih, kita ngomongin Gang Teler. Itu yang ngasih label Gang Teler teman-teman Om nongkrong atau Om sendiri atau warga sekitar Om? Kok bisa disebut Gang Teler? Kayaknya kesepakatan itu, maka kesepakatan orang banyak yang memang tiap hari. Terusnya ada ciri khas yang orang yang dituju. Jadi satu, udah dia aja bakal slogan gitu loh. Dia aja yang bakal moto gitu. Kalau kata orang, dia backgroundnya. Icon sebagai icon. Iconnya. Iya. Jadi nunjuk satu orang itu ya emang lebih-lebih dia. Emang kita peminum, pemabuk. Tapi kalau dia lebih-lebih tiap hari, tiap menit tuh. Gitu loh. Jadi udah ya, orang nampilinnya mereka. Iya. Atma udah. Ya, dia kan sempet ya gue udah ceritain lah tentang itu karena apa? Sekilas di pemikiran dia juga terbayang siapa sih yang orang-orang itu yang begitu. Oh, kenapa dia di backgroundnya dia tahu makan aja harus pakai anggur. Orang kan harusnya sayur gitu buahnya. Ya, dia mah anggur. Pokoknya kalah kita dari dia walaupun kita peminum pemabuk. Dia lebih, dia jadi udah di luar pemikiran kita, logika, tapi nyata ada. Itu kenapa nggak jadi background dia gitu. Jadi bukannya langsung ada yang nyiptain, bikin ya kayak anak-anak sekarang boleh lah. Sebenarnya kalau yang namanya ya kayak macam ormas-ormas gitu kan notaris, ya kan biar terikat, ya kan biar diresmiin, biar diakui gitu kan kelompok-kelompok. Tapi kalau Gang Teler siapa mau ngakuin seperti itu? Kayak mayoritas saja penduduknya emang hobi ya kan saya bilang satu sukaan. Jadi walaupun orang dari mana ke sini emang sukanya bareng, ketemunya gitu. Enggak kita yang nyediain, dia yang bawa. Ya, itu seperti itu. Saling silangnya itu seperti itu. Karena satu orang itu nyari nyaman doang. Saya akuin Gang Teler ini nyaman kan saya bilang sebelum jalan layang ada udah dibilang di sinilah jalur bebas hambatan itu Gang Teler. Di aplikasi masih ada aplikasi Gang Teler itu. Soman jadinya pada saat itu background sih saya bilang. Ya karena kan saya generasinya. Saya lihat-lihat dia orang-orang itu nggak ada yang mau tampil ya, tapi ada yang satu buat ditampilin ya satu ya dia. Almarhum Mang Katma itu kakaknya Mang Otong adalah nanti kan situ kok mau ketemu juga kan ya, lebih tahu ya, insya Allah lah syukur-syukur kita minta foto bareng mungkin dia orang yang enggan untuk dikomunikasikan kayak kita kan mungkin ya gimana ya jiwa-jiwanya orang-orang tua begitu kan merasa nggak enak malu beda sama kita yang anak-anak modern apa kan pengennya kan kita upload liput supaya tahu semuanya buat pengajaran. Nah, mereka mah dia ngalamin, dia pelaku tapi dia nggak mau ngekspos. Itu yang repotnya dia nggak mau ngekspos. Jadi kita yang berpikir nah ke depan gimana nih kalau mau kita angkat Gang Teler gimana gitu. Itu kan olah pikir kita, mindset kita yang beda dengan mereka. Makanya kita juga sama yang lebih senior kita apalagi dia mah terhitungnya pra kalau kita bicara tentang Gang Teler. Ini kan pra sebelum Gang Teler itu ada dia duluan gitu. Dan saya ngalamin itu. Dan orang-orangnya insya Allah lah bakal kita kunjungin walaupun dia nggak bisa diwawancarain, kita mau foto bareng sama dia gitu loh. Malah kita izin kan sama dia. Termasuk sama orang-orang sekitar sini lah yang memang dulunya orang-orang tuanya, sekarang kan anak-anaknya gitu loh. Regenerasi bahkan cucunya juga ada cucunya ada orang di sini bareng. Sekarang kalau udah lettingan kita yang cucunya aja udah banyak, udah 4 kan gimana mereka gitu. Tapi masih ada sisanya aja, itu bersyukur kita. Jadi dengan ngangkatnya Gang Teler ini kan kita juga bisa ngangkat orang-orang itu ada loh, dia loh ada loh. Ini Gang Teler belum apa-apa kalau dalam aturan ini sejarah lah Gang Teler yang kita angkat. Tapi sebelum sejarah ini ada prasejarah ini ada orangnya juga ada. Itu yang akhirnya kita juga coba ngorek ke belakang yang semampunya kita berpikirkan mana nih kalau yang orangnya udah nggak ada sekali ya terlampau jauh kan sulit kita untuk itu ini. Tapi yang masih kita gapai karena itu untuk kelengkapan satu kelengkapan yang emang kalau mau bicarain Gang Teler gitu loh dia ada dia yang ada bahkan dia sebelum ada Gang Teler juga dia belum ada Gang Teler dia udah ada di sini kan pangkalan beca ada si Anan ada si itu
itu Ujang Nasib itu kan Iya. dia masih itu sebenarnya. Sama karena dia itu satuan Backgroundnya beda. keamanan, backgroundnya beda, juga dia mah emang pengennya begitu aja. Dia adik kakak sebenarnya, almarhum adiknya, dia aja yang masih ada. Itu asli orang-orang sini, Lawas. gitu. Orang lawas lah. Berarti kalau kita ngomongin Gang Teler, itu sebenarnya nggak ada yang menetapin Om ya. Nggak ada. Sebetulnya ya. Jadi ketika nih regenerasi nih zamannya Gulabet ketemu Gang Teler nih. Gang Teler ini belum ada nih. Belum ada. Tapi ketika Gulabet udah ada sebagai ikonik Gang Teler ini almarhum Mang Katma. Mang Katma. Karena Mang Katma hampir setiap waktu Kalau dia mau Teler berdosis terus. lah, Teler terus. Teler terus. Kalah kita yang peminum, pemabuk, kalah sama dia. Kalahnya ya makanya dia udah cenderung dialah backgroundnya. Emang tinggalnya di sini lagi. Ngelebihin dari kita ya. Kalau kita minum kan yang namanya kita juga dulu punya kegiatan kan. Selesai kegiatan mungkin kita dapat uang, ya ketemunya gitu minum, ketemunya pasti di gangan inilah Gang Teler. Tapi kalau dia tiap menit udah bukan hari-harinya. Ada terus Nah isunya. iya kerjaannya juga ya itu ngamen cuma buat beli minuman doang. Itu Posisinya- mau dia kapan aja dia mau muter-muter dia. Hmm. Udah kebeli udah nongkrong lagi duduk tidur nggak kelihatan. berarti secara yang menetapkan nggak ada Om ya. Ada. Jadi, cuman karena kebiasaan almarhum Hmm. hampir setiap bukan setiap hari lagi Om ya, setiap waktu Oh, Om ya. setiap waktu. Ketika dia pengen Harus keliling, dapat 2 botol udah nggak kelihatan itu. Itu mau ada petugas dari wali kota, mau ada kelurahan ngecek. Pengen dia kan ada dana, dia ada APBD, ada acuan gitu. Dia punya program. Pemerintah itu punya program untuk di wilayah-wilayahnya dia, apalagi yang emang di luang lingkup dia. Itu pasti ketemu dia sebelum kita. Tapi kalau dia ketemu kita lebih wah lagi, dia lebih jelek ya. Udahlah, benar itu mah Gang Teler gitu. Orangnya seperti itu gitu. Jadi baik tingkat ke aparatnya pun juga udah tahu. di zaman Om nih, itu kan kalau kita tadi ngomongin Gulabet, Om jatuhnya junior nih ya. Junior. Junior. Ya. Gak ikut gua di timnya dia. Almarhum udah Teler duluan lah sebelum Gang Teler ada nih Om. Ya. Nah, ketika Om menjadi senior nih, yang sekarang menjadi kalau dibilang regenerasinya Om nih, separah apa Om Gang Teler Om? Berarti BTW udah muncul nih Om ya? Udah muncul. Udah muncul ya BTW nih ya. Muncul. Separah apa Om? Ya, satu parahnya sih kalau dilihat ya parahnya itu kan ada yang ratingan kita yang masih kepengaruh gitu loh. Kan ada yang mungkin berpikir begitu rumah tangga bohong orang nggak berpikir ya Ya. kan. Dia nahan-nahan diri lah. Jadi nggak pernah ke bawah. Ya namanya kan minuman apapun juga kan ada pengaruhnya. Sedikit-sedikit juga yang namanya pengaruh alkohol apa buat orang itu ya. Ada yang udah nyadarin, ada yang belum. Itu kadang-kadang sering bentrok. Sering bentroknya apa? Bukannya sama orang lain. Kadang-kadang sama yang satu minum juga ribut. Berantem karena emang pengaruh kan ada pengaruh. Juga satu emang tergantung kedewasaannya juga masing-masing. Kita kan nggak bisa nekenin. Iya. Tingkat kedewasaan itu mau orang udah tua kalau emang kayak anak-anak aja ya kan. Kelakuannya masih begitu aja sama aja gitu. Ada yang walaupun dia anak muda ikut gaul sama kita, kayaknya dia omongnya enak nih. Terusnya kita juga nggak pernah ngajarin mereka. Jadi orang yang udah ketemu di Gang Teler itu udah suka duluan. Nggak ada yang kita buat dari dia nggak suka sampai suka gitu, nggak ada di sini. Setahu saya seperti itu. Apa? Karena apa? Saya juga nggak pernah ngajarin orang untuk nggak benar. Kan dia bilang nggak benar mah bisa sendiri. Ya, Iya. syukur-syukur yang dia pada doyan yang sama seperti kita bisa nggak ngendaliinnya. Kenapa? Ntar bahaya sama dia sendiri. Iya. Tuh, apalagi udah kena pengaruh alkohol, belum kena obat-obatan, kenapa? Itu dia makin nggak terkendali. Ingat-ingat dari polsek, ingat dari polsek itu dia sering, gitu loh. Jadi yang kita imbau sama abg-abg generasi nih terus. Apalagi yang saya nongkrong di Gang Teler, emang bad boy pun udah berdiri, sama kan dia generasi. Tetap bertahan, walaupun nanti kita nongkrong sama anak-anak bad boy nongkrong di Gang Teler, emang ini tempat. Ini mah wadah kalau kata itu mah emang tongkrongan. Tongkrongan. Jadi kita welcome sama siapapun juga. Apalagi kita kan senangnya satu gaul, anak itu bergaul di mana aja. Jangankan untuk di DKI gitu lah.
di wilayah daerah sekecil apapun juga, kalau emang kita punya orang sono, mungkin dia itu merantau ya kan, nyari usaha di Jakarta apa, pengen kemari datang. Karena dia bilang, Priok lu mana sih? Warakas. Ya kan. Pertama kan ada lokalisasi yang cepet diinget lah kan. Jadi ada orang yang bisa nginget sesuatu yang emang bener-bener ngetren banget, pela-pela gitu kayak itu. Itu waduh, dia selalu nanyanya di sini kan gitu. Karena dia mungkin ketemu sama kita di pelabuhan, rekan kerja, rekan apa kan, ketemu, dia nanya, pela-pela mana sih? Yang ditanya pela. Kan berarti ada yang ini di Jakarta Utara. Iya, ada yang lebih gampang diingat oleh mereka. Secara negatif. Kan boleh ada namanya dong. pemikiran orang kan. Masing-masing. Tentang Tanjung Priok itu seperti apa, dia punya mindset. Terusnya satu, emang ada lokalisasi yang emang dulu gubernur yang nancepin, ya itu Keramat Tunggak. Itu kan masih Jakarta Utara. Kita kan nggak bicara yang tentang wilayah, tapi orang yang dari daerah tahu Priok itu 2 tempat itu, satu Keramat Tunggak ke Pela. Ya sekarang jadi ini ya, kalau Keramat Islamic Center ya. Islamic Center. Nah kalau dia mau nyusur ke dalam-dalamnya, kan di wilayah Priok itu kan ada pemukiman masyarakat, ada Sunter, ada Sungai Bambu, Sungai Tirem, Warakas. Itu kan banyak gitu loh. Nah banyak kan kenapa nyasarnya di Priok ya Warakas. Nah, kalau udah di Warakas dia pengennya mana, Gang Teler loh. Nah di zaman Om masih muda nih ya, Om kalau sekarang disebut tua, sepakat gak Om? Kalau untuk natural mau boleh disebut tua, kan udah begitu banyak. Secara usia. Iya, secara usia. Tapi secara kan jiwa kan berbeda. Jiwanya. Jiwa kan orang akan ngalamin, terutama yang dekat dari kita. Nah, sekarang teman-temannya anak kita masih bergaul sama kita, gimana kita kurang percaya. Nah. Ntar suatu saat kalau cucu gua pada gede-gede, temennya cucu gua main sama gua masih segini-gini, apa bukan berkah lagi, kan gitu. Yang penting kita jaga itu, kita selalu berpikir enak aja lah yang lain, berbagi, ya berbuat aja, kan semua juga ada timbal balik kan. Kita mau buat benar ya begini hasilnya, kita buat nggak benar ya sebentar. Nah. Gitu aja. Nih Om, gue pengen nanya nih Om. Kalau sekarang nih kan ada 2 ini Mon. 50 tahun itu kan patokan nih. Iya. Ada jelita, jelang 50 tahun. Ada lolita, lolos 50 tahun. Kalau Om udah lolita nih jatuhnya nih. Ya kan? Boleh juga emang Nah. udah begitu, itu kenyataan kan. Iya, secara umur tapi jiwa tetap masih nongkrongnya sama kita. Yang tua yang siapa nih? Mohon kita apa Om nih ya kan gitu. Berarti Om masih aktif untuk sekedar jamu aja nih Om kan? Ya alhamdulillah, mudah-mudahan seperti itu. Sekedar jamu aja. Ini kalau kita tadi ngobrol nih Om, sebelum kita ngobrol kata Om, kita juga sempat interview Cable kan, teman-teman dari komunitas goloknya. Oh iya betul. Sempet main juga ke Gang Teler. Iya betul Om. Dan itu Daeng itu sering gua ajak berkunjung ke sana, bahkan teman-teman dari GTI ya. GTI pun berkunjung ke Gang Teler. Itu sejauh apa Om kalau kita ngomongin GTI Om? Ya kalau menurut saya nih pribadi, itu kan tergantung pembawaan kita. Dari seni bergaul kan ada yang arogan, ada yang beretika. Iya. Kalau kita beretika, jadi mau lingkungan apapun juga, mau grup tim apapun juga, kita tuh diterimanya lapang oleh dia. Justru dia udah lebih tahu background kita orang mana. Iya, kita berengus, Jadi cuma kita punya etika. Kita masih sama-sama cari tahu lah. Iya. Di saat kita kumpul sama orang yang berbeda, apalagi orang-orang komunitas. Satu dia nyari tahu ini anak mana, itu bohong. Enggak. Dia pasti cari tahu mana Priok. Priok ya kan. Nah, kita yang sebagai orang Prioknya jangan merasa bangga, jangan. Kita harus juga bisa beradaptasi. Di mana nih kita lingkungan kita nih sekarang? Oh, kita lagi ngumpul di sini. Sama komunitas ini emang di komunitas itu kita beradaptasi. Iya. Ikutin apa yang di situ ada. Dengan dia yang cari tahu kita aja bohong, dia mau macam-macam kan, dia bohong. Ini bohong sampai anak ini gak ada dicobain apa aja mah ya Priok. Jadi ada
mindset tersendiri lah bagi orang-orang yang berpikir kita. Kalau dia cari tahu siapa kita di mana. Nah, kalau yang tentang ini kan baru GTI, terus ketua-ketua golok, ya kan dari Siloka apa. Jadi banyak orang komunitas yang ketua-ketuanya sampai di sini. Walaupun ada titik temu yang nggak sama kita, tapi dia welcome. Berarti dia itu orangnya Nyaman. beretika. Iya. Dia ngopi, tapi gue bilang sama kopinya beda gitu. Oh, terserah gitu kan. Tapi dalam bergaulan kan kita saling menghargai. Saling menghormati dan menghargai, kita juga nggak memaksakan. Pemaksaan itu dimanapun pergaulan jangan. Kalau bisa untuk itu pesan untuk generasi, jangan pernah ada pemaksaan dalam segi bergaul. Jangankan yang orang namanya baru komunitas, yang orang-orang gedean lah, yang ibaratnya pejabat, dia mungkin ada namanya, ada nicknya, ada apa, itu orang dari keuangan, orang dari apa, kita kan punya teman. Ya, satu mungkin dari kenal-kenal di jalan, ya kan, satu kita pernah ketemu di mana gitu, nggak taunya dia itu pejabat di negara. Ya pernah saya juga ketemu ya orang-orang rahasia lah, orang-orang negara ya kan. Tapi tetap salut, itu loh iya, dia sering mampir. Sejauh Om ikut ke komunitas Bilah, siapa aja Om yang pernah berkunjung ke sini? Bisa disebutin Om nama-namanya Om? Yang satu yang ketua GTI-nya ya, kalau pelajaran itu Nur Hafiz Kuncoro. Nur Hafiz Kuncoro itu emang dia emang udah dekat sama kita. Dia suka kita walaupun dibilang yang orangnya udah brong apa, tapi welcome sama dia gitu. Saling menghargai lah. Juga ada satu yang golok seloka, dia itu emang dia karufungsi keturunan emang dari golok Ciomas itu Daniel Kumbo. Dia pernah juga mendatang sini. Juga ada yang emang empuk, kalau zaman dulu kan empuk pembuat karya itu maker itu udah pada sini. Itu unik pembuatannya dia, tapi emang dia terkenal kalau di komunitas, itu dia terkenal, tapi dia menghargai juga sama kita. Kenapa? Itulah saya bilang seni bergaul itu tergantung kita yang bawa. Jadi dia bisa ngergain kita dari apa? Dari tingkah laku kita lah. Dari kita itu bergaul sama dia seperti apa, dipengaruhinya kita seperti apa, bagaimana. Dia tahu orang itu dari sadar sampai nggak sadarnya. Kalau pengen orang itu suka sama kita, orang itu akan kembali lagi. Bohong nggak kangen sama kita karena tergantung kitanya. Dia tahu dari kita sadar, dari start pertama lah. Tapi dia habis-habisan mau sampai mungkin ada yang nggak pulang. Itu dosen itu, bener dosen. Sampai ngejobrak ada Rizky kalau itu. Rizky Kentus itu ada, pokoknya ada. Dia mau sampai ngejobrak. Daripada dia itu bawa kendaraan bahaya, kan kita tahu posisi dia seperti apa. Itu yang mungkin ada di pemikiran dia. Itu dia kenal sama kita itu dari sadar. Sampai mabuknya pun tetap dia terjaga, juga tetap masih etikanya masih dibawa. Itu yang kita pengen wanti-wanti sama generasi, punya nggak sih etika? Di pergaulan itu kan butuh etika juga. Jangan sembrono, acak-acakan ya. Kita sedikit lah kawannya nantinya. Iya betul. Mungkin sekali lu ketemu gitu, besok-besok dia nggak mau. Iya nggak mau nongkrong lagi. Parah. Mabuknya konyol. Daniel Kasan itu satu, dia supirnya Kapolda, kalau nggak salah Kapolda Cikarang, supir. Dia pernah juga datang ke sini, ya mungkin kenal satu penggerak mahasiswa Jogja. Itu ada penggerak mahasiswa Jogja. Pas lagi saya ke Solo juga saya mau ketemuin tuh. Wildan Nyanyam itu satu, dia pernah jadi perwakilan mahasiswa Jogja, Jakarta. Jogja daerah istimewa. Iya. Kita ada beberapa daerah istimewa termasuk DKI Jakarta, Banda Aceh, Jogja. Dia ketua mahasiswa sono. Usahanya kalau nggak salah itu mobil-mobil antik. Saya kan pernah main-main ke tempat dia. Kenapa sih kita sampai ketemu orang-orang yang seperti itu? Kan karena dia suka juga gaul sama kita. Untuk level kita jauh sama dia. Jauh. Tapi untuk segi gaul dia duduk juga sama kita. Dia nggak seperti kayak kita kawannya di mana-mana. Banyak termasuk dia jadi teman kita kan gitu.
dia aja bisa gabung kayak kita Itu kan, dia. gitu kan. Sampai dia minat, sampai dia suka, sampai dia ngundang, sampai dia pengen lah kata mama kita kan ada citra rasa tersendiri. Gue bisa bergaul begini nggak ngerubah kesukaan, kesenangan kita, ya kan? Tapi bisa ngelanjut gitu. Nah, Itu masih dengan tidak- mindset yang sekarang. Tanamin tuh. Ah, Karena kan betul. teman-teman Slanger juga pernah kesini juga kan. Berapa Iya. tahun yang udah pernah datang sini kan. Ya, tapi kan untuk terbuka secara natural belum. Iya. Secara natural yang apa sih yang dia pengen inginin untuk ke depan Iya. gitu. Jadi regenerasi itu juga harus punya planning ke depan. Ya gue yang tua aja punya planning ke depan. Cuman karena satu dia merasa itu yang akhirnya nutupin dia nggak bisa tahu apa-apa. Karena dia menandang orang jadul. Nah, gue anak modern. Belum tentu lu yang modern itu tahu tentang pergaulan itu nggak bisa jadul apa enggak ya. Tapi kan harus ada etika di situ. Kalau dia nggak pakai etikanya, lu mau seperti apa cara bergaulan susah, nggak bisa diterima lah. Nggak jadi terima. Bergaul itu bisa diterima nggak di masyarakat itu aja. Orang banyak lah minumnya. Karena orang modern belum maju. Belum tentu. Iya. Belum maju. Kan masih butuh yang lain-lain. Ya kita mah ingin bawa aja generasi kita seharusnya dengan fasilitas yang ada, dengan apapun yang udah tersedia itu dia harus lebih dari kita gitu loh. Jadi nggak usah iri kitanya yang nggak baiknya. Dia bohong, dia nggak punya rasa iri, dia masih kumpul sama kita, dia masih bareng sama kita. Sama kenapa dia bisa ngebedain? Wah enggak, orang tua gue bergaul dia gitu. Dia mau nyari yang sebaya, seumuran, ya kan, seletingan. Yang jerumus bareng, salah bareng. Syukur kalau benar bareng kan. Karena siapa sih orang yang mau diatur? Iya. Siapa sih orang yang mau diajarin gitu? Nah, apalagi dia merasa udah kuliah. Sebenarnya dalam segi pergaulan nggak ada yang seperti itu. Kalau kita mau lihat, kan belum tentu dia bisa diterima sama masyarakat. Kalau dengan prinsip dia yang seperti itu, Iya, egonya mentang-mentang. Iya. Itu yang mentang-mentang itu yang udah satu udah kurang nilai lu aja kalau udah mentang-mentang udah kurang, gimana lu mau jalanin terus? Nah ini Om, nanya nih. Kita ngebahas gang teler tadi. Boleh. Gang teler isunya pernah tercatat di wali kota Om. Dan pernah ada pelang jalan gang teler di perapatannya di bener apa enggak? Benar, cuman kan satu. Tadinya mau dibikin gapura. Awalnya. Iya. Cuman nolaknya apa kan gang ini sempit, kecil. Kalau dibikin gapura tambah apa lagi? Sedangkan di sini ada orang usaha, satu ada yang pasti masa keberatan. Untuk gapura kan makan tempat, Iya. makan space banyak walaupun itu biaya pemerintah. Kan gue bilang namanya gang teler ini walaupun udah kecatat ke sono karena dia udah tahu kan. Pejabat itu udah tahu kalau emang ada pengurukan yang emang biasa sama seperti orang sama kan ini kita dicor juga di apa pembangunnya yang namanya APBD di wilayah itu kita lihat di Sudin lah Suku Dinas Kependudukan ada tapi kalau untuk mau dipasangin plang dipasangin gapura itu orang wilayahnya yang nggak mau satu makan tempat satu ada orang yang emang lagi usaha untuk di tempat yang emang mau dipasangin plang yang mau dipasangin gapura. Jadi semua juga akan dikembaliin sama orang yang di wilayahnya. Karena apa di wilayahnya ada RW, ada RT kan. Kalau emang dia nolak warganya ya nggak jadi. Jadi pemerintah juga kalau ngadakan apapun juga ada rencana gitu, ada rancangan dia kembaliin sama orang wilayah. Iya. Orang wilayahnya seperti apa, mau terima apa enggak apa. Ya kan sedekatnya lurah, RW, RT kan. Nah, di RT nanyain sama warganya mau nggak dipasakin di nanti dagangan gimana ya di sini kan makan tempat ke lokasi nah satu lagi di situ susah gitu jadi emang akhirnya kembali sama kita juga jadi Berarti emang itu bener Om ya udah wacana jadi satu sebut untuk wacana ciri aja. ya untuk ciri tanda ya namanya Suku Dinas Kependudukan kan dia emang yang ngatur penduduknya berapa di wilayah dia nih terutama di Warakas di Patambo kan Jakarta Utara untuk planning canalan mau dari atasan harus nyampein. Nah keluhannya diterima, jadi cashback lah, cashback. Jadi tolak baliknya gimana seperti apa ya dikembaliin sama masyarakatnya. Itu kan kalau situ dengar dari siapa bagaimana emang planning kita ada, udah ada. Kita juga udah dengar. Mau dikasih plang, mau dipasang gapura, tapi kan kita lihat juga yang kanan kirinya.
Oh, berarti emang wacana Tembu itu dua. udah ada. Udah ada. Cuman karena emang dari warganya tidak sepakat, karena mengganggu aktivitas warga Mungkin setempat, jadi ya. ditiadakan Iya. gitu kan. Mungkin juga kan kita juga nggak ngejelekin pemerintah. Pemerintah punya Iya planning dong. itu, rencana itu buat nanda, kan buat tanda. Iya. Jadi enak di lokasi ini, Betul. lokasi ini. Juga untuk menentukan lokasi tempat orang nggak pusing-pusing. Berarti emang tidak ada kesepakatan dari warga lah ya. Om. Kayaknya gitu. Intinya poinnya ke situ ya, Kayaknya. berarti poinnya ya. Nah, ini Om, nih di segmen terakhir kita ini ada closing statement Om. Boleh. Setiap narasumber. Siap. Kalau dari Om gimana? Closing statement dari Om. Ya kalau closing statement kita kan maunya kan buat generasi. Iya. Ya buat generasi nih titipnya. Oh, gue termasuk nih ya. Iya Nah, dong. kalau ke bawah kalian memang juga merasa ya kan. Kan generasi ada yang mau cari tahu, ada yang nggak mau cari tahu. Iya. Jadi ada 3 nih kategori kalau emang mau. Ada sifat manusia nih, kita Yang pertama nggak peduli siapa. Ada yang tahu, cukup tahu. Ingetin. Nah, yang kedua, Yang tahu nggak mau tahu, kan hak. Kalau bicara hak. hak. Iya. Nah ini gue mau bicara yang udah tahu, tapi mau cari tahu lagi. Yang mana nih generasi gue yang seperti itu? Ini 3 kategori. Itu yang mau gue tawarin. Untuk segmen nih, terakhir nih. Ini mungkin untuk kedepannya mereka. Iya. Pokoknya apapun juga yang kita punya rencana, wawasan itu untuk ke depan. Supaya seandainya kita nggak ada yang namanya umur kan. Semuanya ada kenangan gitu buat mereka. Ya ini termasuk. Gua kasih tahu 3 itu enggak jenisnya laki perempuan tua muda enggak nih 3. Ada yang tahu nggak mau tahu, ingetin. Ada yang udah tahu cari tahu, ya kan? Ada yang udah nggak mau tahu ya. Ya kalau udah tahu cukup tahu kan sekedar. Iya. Tahu nggak batas yang namanya? Lu udah tahu nih tentang pergaulan akan begini, tapi lu cukup tahu. Hak dong kalau bicara hak, Iya. ya kan? Demokrasi. Demokrasi kan? Demokrasi. Nah, tapi yang 2 ini udah tahu, tapi nggak mau tahu. Paham nggak? Ada sifat, apalagi generasi. Ngenes dong gua kalau ada punya generasi yang udah tahu, nggak mau tahu lagi. Enaknya buat dia doang sendiri. Ya cukup segitu. Kesononya lu kan udah nggak mau tahu lagi tentang ada hal yang apa. Nah, gue cari generasi yang dia udah tahu, mau cari tahu. Oke, itu Siap, untuk siap. segmen yang terakhir nih. Gue mah himbauan untuk ke depan, terserah generasinya. Kan kita Demokrasi kembali. nih, balik lagi kan. Lu terserah lu Tapi mau tolong jalan apa enggak. ingetin yang 3 itu. Mudah-mudahan jangan sampai lupa. Ya mudah-mudahan dari abang-abangannya Om nih ya, dari tim-tim Gulabit mudah-mudahan ada yang bisa diajak ngobrol lah. Insya Untuk Allah. membedah Gang Teler lebih jauh lagi nih Om ya kan. Boleh. Tapi untuk obrolan kita sama Daeng Priok cukup sampai di sini aja Om. Oke. Om sendiri thank you banget nih buat Om lah ya. Sama-sama. Sehat-sehat Om ya. Alhamdulillah. Sehat-sehat Om ya. Huh. Sehat-sehat Om pokoknya Om. Alhamdulillah, mudah-mudahan amin. Dari kita segitu aja Om ya. Salam hormat, salam bahagia dan tetap enjoy. Peace.